Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Nurul Hasanah, NIM 211001201300069 dari Teknik Geologi Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan software DIPS dalam analisis kekar, lipatan, dan sesar. Outline yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini yaitu mengenai analisis kekar, analisis lipatan, dan analisis sesar. Analisis sesar ini dibagi menjadi tiga struktur penyerta, yaitu yang pertama striasi, yang kedua gas fracture, dan yang ketiga adalah drag fault. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai langkah pengerjaan dari analisis kekar. Hal pertama yang dilakukan dalam pembuatan analisis kekar ini yaitu membuka file, lalu klik new. Setelah muncul worksheet seperti ini, kita klik project setting, lalu ubah global orientation formatnya menjadi straight right deep. Oke. Lalu kita inputkan datanya ini. Kita copy paste saja ke sini. Setelah masuk seperti ini, kita bisa melihat persebaran titik-titiknya menggunakan vektor preset. Kita perbesar saja agar menjadi terlihat. Untuk melihat konturnya, kita klik saja kontur preset. Lalu kita klik add user plan untuk menandai titik puncaknya. Kita beri nama maksimal 1. Nyalakan visibility yang pol dan label karena kita akan membuat titik maksimal 1 saja. Lakukan hal yang sama pada titik puncak yang satunya. Beri nama maksimal 2. Visibility pol dan label karena kita hanya ingin membuat titik. Lalu kita polkan maksimal 1 ini. Beri nama pol maksimal 1. Kita ubah visibility-nya dari pol menjadi plane karena kita ingin membuat struktur bidangnya. Lakukan hal yang sama pada titik puncak maksimal 2-nya. Visibility-nya tetap yaitu label dan plane. Klik OK. Lalu kita tandai perpotongan antara pol maksimal 1 dan pol maksimal 2-nya. Kita beri nama sigma 2. Visibility yang digunakan yaitu pol dan label saja karena kita hanya ingin membuat titik. Add user plan kembali. Kita akan membuat griddle plan dengan mengklik ulang sigma 2 ini. Beri nama griddle plan. Ubah visibility-nya menjadi plan dan label saja karena kita hanya ingin membuat bidang. Lalu kita ukur apakah maksimal 1 dan maksimal 2 ini jaraknya kurang dari 90 derajat atau lebih dari 90 derajat. Caranya bagaimana? Caranya itu kita membuka tools, lalu kita pilih measure angle, klik di sini di perpotongan antara pol maksimal 2 dan griddle plan, dan perpotongan antara pol maksimal 2 dan griddle plan. Kita bisa melihat angle between planes atau derajat antara
maksimal 1 dan maksimal 2 ini bernilai lebih dari 30 derajat. Yang berarti di sini menunjukkan bahwa derajat antara maksimal 1 dan maksimal 2-nya ini lebih dari 90 derajat. Yang berarti menunjukkan bahwa titik yang berada di antara maksimal 1 dan maksimal 2-nya ini merupakan sigma 3. Lalu kita membuat pitch grid di sini dengan cara menaruh saja di titik sigma 2-nya. Kita perbesar lagi. Karena jarak di antara maksimal 1 dan maksimal 2-nya ini bernilai 50 derajat, kita hitung di tengah-tengahnya itu berarti 25 derajat. Nah, satu pitch gridnya ini 5 derajat, berarti 5 kotak. 4, 5. Kita beri nama sigma 3, lalu kita nyalakan visibility yang pole dan label saja karena kita hanya ingin membuat titiknya. Lalu kita menghitung sigma 1-nya, yaitu 90 derajat dari sigma 3, atau cara cepatnya yaitu dengan mempresisikan garis menjadi lurus dengan sigma 3 dan sigma 2-nya. Nah, seperti ini. Ketika sudah presisi, maka kita langsung klik saja. Kita beri nama sigma 1. Nyalakan visibility yang pole dan label karena kita hanya membuat titik. Agar warnanya tidak bertabrakan seperti ini, kita ubah warna-warnanya agar menjadi lebih jelas. Ketika sudah diubah, klik OK saja. Lalu kita hapus pitch grid-nya ini dengan memilih tools lagi, lalu delete all tools. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, kita klik yang sebelah kiri ini, lalu klik legenda, lalu klik lagi agar kita bisa melihat kedudukannya dari struktur kekar ini. Nah, karena di sini masih strike right dan deep, kita ubah dulu di pojok kanan bawahnya ini hingga berubah menjadi trend dan plank, hingga kita bisa melihat dan menentukan apa saja kedudukan dari struktur kekar ini. Pada outline selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis lipatan. Hal pertama yang harus dilakukan dalam membuat analisis struktur lipatan yaitu klik file, pilih new. Ketika sudah muncul worksheet seperti ini, kita klik project setting yang gambar obeng. Kita ubah global orientation formatnya menjadi strike right deep. Klik OK. Lalu kita input data dari struktur lipatannya ini. Tapi sebelum itu kita ubah dulu data yang masih northwest ini menjadi northeast. Caranya tinggal dikurang dengan 180 derajat hingga menjadi seperti ini. Kita pastekan saja ke sini.
Untuk melihat persebaran dari titik-titik datanya ini, kita bisa membuka vektor preset. Lalu untuk membuka konturnya, kita membuka kontur preset. Lalu kita tandai titik puncak dari masing-masing kontur ini. Beri nama maksimal 1. Kita nyalakan visibility yang pol dan label saja karena kita hanya ingin membuat titik dari si maksimal 1 ini. Add user plan kembali. Beri nama maksimal 2. Nyalakan visibility yang pol dan label karena kita juga hanya ingin membuat titik dari maksimal 2 ini. Add user plan kembali. Kita presisikan garis ini hingga berpotongan dengan si maksimal 1 dan maksimal 2 nya. Untuk bisa kita tandai dengan sigma 2. Lalu kita nyalakan visibility-nya yang pol dan label. Lalu kita buat griddle plan dengan cara langsung mengklik saja si sigma 2 ini. Beri nama griddle plan. Ubah visibility-nya menjadi label dan plan karena kita ingin membuat struktur bidang. Lalu kita hitung berapa jarak di antara maksimal 1 dan maksimal 2 nya ini. Jika lebih dari 90 derajat maka dinamakan sigma 3, dan jika kurang dari 90 derajat dinamakan sigma 1. Caranya yaitu dengan membuka tools, pilih measure angle, kita klik saja pada setiap titik puncak konturnya ini. Setelah itu muncul 74,19, di mana ini merupakan kurang dari 90 derajat, yang menunjukkan bahwa di tengah-tengah titik maksimal 1 dan maksimal 2 ini merupakan sigma 1. Setelah itu kita buka pitch grid, kita letakkan lagi pada sigma 2 hingga presisi dengan griddle plan yang telah dibuat. Lalu kita tandai titik tengah di antara maksimal 1 dan maksimal 2 ini untuk kita beri nama sigma 1. Nyalakan visibility yang pol dan label karena kita hanya ingin membuat titik dari sigma 1 nya. Setelah itu kita hitung sigma 3 ini dari 90 derajat sigma 1. Dan cara cepatnya yaitu kita hanya tinggal mempresisikan garisnya ini hingga berpotongan ke sigma 1 dan sigma 2 nya. Setelah presisi kita klik dan kita beri nama sigma 3. Nyalakan visibility yang pol dan label. Setelah jadi seperti ini, kita ubah dulu warnanya agar bisa mudah untuk dibedakan.
Setelah seperti ini, kita hapus pitch grid-nya dengan menggunakan tools, delete all tools. Setelah sudah seperti ini, maka sudah selesai. Kita langsung buka saja sebelah kiri ini, klik legenda, klik lagi. Lalu kita bisa membaca kedudukannya ini. Tetapi ini masih straight right dan deep. Maka kita ubah dulu straight right deep-nya ini menjadi trend dan plank pada ujung pojok kanan bawah ini. Nah, setelah berubah menjadi trend plank, maka kita bisa membaca kedudukannya dengan ketentuan struktur garis. Kemudian pada outline selanjutnya, yaitu outline yang terakhir, kita akan membahas mengenai analisis sesar. Analisis sesar ini terbagi menjadi 3 struktur penyerta. Yang pertama yaitu striasi, yang kedua gash fracture, dan yang ketiga yaitu drag fault. Pada outline selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis sesar dengan struktur penyerta berupa gores garis. Hal pertama yang kita lakukan yaitu kita klik file, lalu klik new. Kita ke project setting, gambar obeng, kita ubah global orientation formatnya menjadi straight right deep. Klik OK. Lalu kita buka kontur preset. Kita inputkan data bidang sesarnya ini dan gores garis. Yang pertama yaitu bidang sesar. Kita langsung add plane saja di sini. Kita masukkan yaitu 227 dan 44. Kita beri nama fault plane. Lalu kita nyalakan visibility yang label dan plane karena kita ingin membuat bidang dari si sesarnya ini. Setelah itu kita buka tools, kita buka trend line untuk membuat si garis-garisnya ini. Kita pencet di mana saja. Lalu kita masukkan datanya ini 246. Masukkan OK. Lalu kita membuat griddle plane dari perpotongan antara fault plane dan garis-garisnya ini. Kita posisikan, beri nama griddle plane. Nyalakan visibility yang plane dan label karena kita masih ingin membuat bidang. Oke. Lalu kita tandai perpotongan antara fault plane dan griddle plane ini dengan sigma 2. Ubah visibility-nya menjadi pole dan label saja karena kita hanya ingin membuat titik dari sigma 2 nya ini. Lalu kita membuat satu buah griddle plane lagi dengan mengikuti titik sigma 2 nya. Beri nama griddle plane 2. Ubah visibility-nya lagi menjadi label dan plane. Setelah selesai, kita buat pitch grade untuk menghitung di mana letak sigma 1 dan sigma 3 nya. Kita posisikan saja pada griddle plane 2 nya ini. Setelah sudah diklik,
Lalu untuk bisa menemukan sigma 1 itu dihitung dengan perpotongan antara fault plane dengan garis-garisnya ini. Dihitung sebesar 30 derajat ke arah pusat. Kita hitung dengan catatan bahwa satu pitch gridnya ini merupakan 5 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tandai dengan sigma 1. Ubah visibility-nya menjadi pole dan label karena kita hanya ingin membuat titik. Lalu kita menghitung sigma 3-nya sejauh 90 derajat dari titik sigma 1. Tetapi cara cepatnya yaitu dengan langsung mempresisikan garisnya ini menjadi berpotongan dengan sigma 1 dan sigma 2-nya. Setelah sudah presisi, kita langsung klik saja dan kita ubah namanya menjadi sigma 3. Visibility-nya itu pole dan label karena kita ingin membuat titik. Setelah jadi seperti ini, kita ubah dulu warna-warnanya agar bisa mudah untuk dibedakan. Setelah sudah, klik OK. Lalu untuk menghilangkan pitch grid-nya, kita pencet tools, lalu delete all tools. Karena garis-garisnya hilang, maka kita harus membuat ulang di trend line ini. Pencet dimana saja, lalu kita ketik 246, klik OK. Ketika sudah selesai seperti ini, kita buka bagian yang ada di sebelah kiri ini, kita pencet legend, klik lagi, tutup saja. Lalu kedudukannya sudah bisa dibaca menjadi seperti ini. Tetapi karena ini masih straight right dan deep, kita ubah dulu menjadi trend dan plank di sini, di pojok kanan bawah. Ketika sudah berubah seperti ini, maka kedudukan dari sigma-sigmanya pun sudah bisa dibaca dengan menggunakan ketentuan dari struktur garis. Selanjutnya, kita akan mengerjakan analisis bidang sesar dengan struktur penyerta berupa gas fracture. Pertama-tama kita klik dulu file, lalu new. Setelah muncul worksheet yang baru, kita menuju project setting, lalu kita ubah global orientation formatnya menjadi straight right deep. Klik OK. Setelah itu kita buka contour preset. Kita input data dari bidang sesar dan gas fracture-nya ini. Caranya tinggal add user plan, klik di mana saja, lalu masukkan datanya yaitu 145 dan 43. 145 43. Kita beri nama fault plan, lalu kita nyalakan visibility yang label dan plan karena kita ingin membuat struktur bidang. Add user plan kembali, klik di mana saja, lalu kita masukkan gas fracture-nya 35 dan 41. 35 41. Kita beri nama gas fracture.
klik visibility yang label dan plan karena kita ingin membuat struktur bidang dari si gasnya ini. Oke. Lalu kita menandai perpotongan antara fault plan dan gas structure-nya ini dengan sigma 2. Kita perbesar agar lebih presisi. Kita ubah visibility-nya menjadi pol dan label saja karena kita ingin membuat titik dari sigma 2-nya ini. Kemudian kita membuat griddle plan dari titik sigma 2-nya ini. Beri nama griddle plan. Ubah visibility-nya menjadi label dan plan. Lalu kita menandai perpotongan antara si griddle plan dan gas structure-nya ini dengan sigma 1. Beri nama sigma 1. Ubah visibility-nya dari plan menjadi pol karena kita ingin membuat titik. Kemudian untuk membuat sigma 3, kita terlebih dahulu membuka tools, kemudian pitch grid, taruh kembali pada sigma 2. Kita presisikan dengan si griddle plan ini. Setelah presisi, kita hitung sigma 3-nya dengan cara 90 derajat dari sigma 1. Dengan catatan bahwa satu pitch grid-nya ini sebesar 5 derajat. Atau cara mudahnya yaitu kita tinggal mempresisikan saja garisnya antara sigma 1 dan sigma 2 agar tidak perlu menghitung. Ketika sudah presisi, kita langsung klik saja, tandai dengan sigma 3, visibility-nya pol dan label karena kita ingin membuat titik, lalu oke. Setelah jadi seperti ini, kita ubah dahulu warnanya. Kita ubah supaya bisa menjadi gampang untuk dibedakan. Klik OK. Ketika sudah selesai, kita hapus pitch grid-nya ini dengan cara buka tools, delete all tools. Ketika sudah selesai seperti ini, kita langsung buka saja yang ada di sebelah kiri. Klik legend, lalu klik kembali agar bisa refresh datanya. Dan kita sudah bisa membaca kedudukannya ini. Tetapi karena ini masih straight right dan deep, kita ubah dahulu menjadi trend dan plank di ujung kanan bawah ini. Ketika sudah berubah seperti ini, kita sudah bisa membaca dengan ketentuan struktur garis. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, kita akan menyelesaikan analisis sesar dengan struktur penyerta berupa drag fault. Langkah pertama, kita klik dulu file, lalu new. Ketika sudah muncul worksheet seperti ini, kita klik project setting yang gambar obeng, lalu kita ubah global orientation formatnya menjadi straight right deep. Klik OK. Lalu kita klik counter preset, add user plan, klik di mana saja, lalu kita inputkan datanya ini, bidang sesar dan drag fault-nya.
235 dan 43. Beri nama fault plan. Nyalakan visibility yang label dan plan karena kita ingin membuat struktur bidang. Lalu kita add user plan kembali di mana saja, lalu kita masukkan data drag faultnya ini 108 dan 56. Kita beri nama drag fault. Kita nyalakan visibility yang label dan plan karena kita ingin membuat struktur bidang. Lalu kita tandai perpotongan antara fault plan dan drag faultnya ini dengan sigma 2. Lalu kita nyalakan visibility yang pol dan label karena kita hanya ingin membuat titik saja dari sigma 2-nya. Klik OK. Lalu kita klik kembali sigma 2-nya ini untuk membuat griddle plan. Kita ubah lagi visibility-nya menjadi label dan plan karena kita yang membuat struktur bidang. Klik OK. Lalu kita tandai perpotongan antara griddle plan dan drag fault-nya ini dengan sigma 3. Lalu kita nyalakan lagi visibility yang pol dan label karena kita ingin membuat titik dari sigma 3. Ketika sudah seperti ini, kita membuat pitch grade pada griddle plan ini dengan menaruh pada sigma 2. Pada tools, lalu pitch grid, kita klikkan lagi pada sigma 2 agar menjadi presisi. Setelah itu kita kemudian kita hitung sigma 1 aksen yang dihitung 90 derajat dari sigma 3 aksen ini. Agar bisa lebih cepat, kita bisa langsung mempresisikan saja garisnya ini yang berada di titik sigma 2 dan sigma 3 aksennya. Kita klik di sini, lalu kita tandai dengan sigma 1 aksen. Visibility-nya itu pol dan label karena kita hanya ingin membuat titik saja. Setelah itu kita menandai sigma 1 yang dihitung dari perpotongan antara fault plan dan griddle plan ini ke arah sigma 1, berarti ke sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena satu pitch gridnya ini 5 derajat. Kita tandai dengan sigma 1. Visibility-nya yaitu pol dan label. Setelah itu kita hitung sigma 3 90 derajat dari sigma 1. Agar bisa lebih cepat, kita bisa langsung mempresisikan saja garisnya ini hingga berpotongan dengan sigma 1 dan sigma 2-nya. Klikkan lalu kita ubah visibility-nya menjadi pol dan label karena kita hanya membuat titik. Klik OK.
Lalu ketika sudah jadi seperti ini, kita ubah saja warnanya agar bisa mudah untuk dibedakan. Ketika sudah menjadi seperti ini, kita hapus dulu pitch grid-nya berada di tools, lalu kita delete all tools. Untuk melihat legendanya, kita pencet yang di sebelah kiri ini, kita klik legend, lalu kita klik kembali, akan muncul kotak yang di sebelah kanan ini, dan kita sudah bisa membaca kedudukannya. Namun karena ini masih straight red dan deep, kita ubah dulu menjadi trend dan plank. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita sudah bisa membaca kedudukan dari sigma kedudukannya ini dengan ketentuan struktur garis.